kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali ada di antara kita berpuasa Ramadan hanya untuk menggugurkan kewajibannya, tetapi ia tidak mendapat hikmahnya dari apa yang telah ia kerjakan. Dalam suatu hadis sering kita dengar bahwa banyak di antara umat muslim yang berpuasa, namun apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Mereka hanya berpuasa untuk menunaikan kewajiban mereka, hanya sekedar menahan lapar dan menahan dari dahaga. Mungkin ada di antara kita berpuasa, biasanya setiap hari jajan, dan minimal sehari jajannya 50.000 bahkan 100.000. Dan ketika di bulan suci Ramadan, memang ia tidak menggunakan uang tersebut untuk jajan ketika mungkin di waktu istirahat bermain, istirahat sekolah, ataupun istirahat kerja. Namun, ia menggunakan kesempatan tersebut, ia melampiaskan di saat ia ingin berbuka puasa. Apa itu? Yaitu ketika ia membeli takjil Ramadan. Ia membeli semua yang ia inginkan, membeli semua yang ia pikirkan. Semua dibelinya. Pop es, teh es, pizza, nasi bungkus, dan banyak makanan-makanan lain. Semua dibelinya hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsunya. Nanti ujung-ujungnya ketika ia baru berbuka, baru ia mencicipi secuil dari makan tersebut, ujung-ujungnya rasa lapar dan dahaga tersebut telah hilang darinya. Maka inilah yang dinamakan orang-orang yang merugi, yaitu ia melaksanakan ibadah puasa hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Ia tidak melatih jiwa-jiwa kesederhanaan dalam dirinya. Biasanya ia terbiasa boros. Dengan berpuasa seharusnya ia bisa menghemat pengeluaran, bisa menghemat uang-uang yang tentunya lebih diperlukan untuk biaya-biaya yang lainnya. Maka tentunya kita berharap agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang seperti yang telah ana sebutkan tadi. Ramadan adalah bulan yang membentuk kesederhanaan seseorang. Mungkin seseorang merasa ia menjalankan ibadah puasanya hanya untuk kewajiban, bukan untuk melatih dirinya menghadapi kesederhanaan. Maka ketika kita telah mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik, maka insya Allah hikmah tersebut akan datang sendirinya kepada diri kita. Akan dapat kita rasakan hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling pentingnya, bagaimana setelah Ramadan nanti kita dapat terus istiqomah menjaga kesederhanaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga di sini banyak mungkin di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin kita dan orang tua kita, di mana mereka menjalankan ibadah puasa, dan ketika hari raya tiba, ia melampiaskannya, membeli semua pakaian-pakaian yang baru. Ini adalah suatu sifat yang buruk. Kenapa? Karena ia belum mampu membangun kesederhanaan di saat ia berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ingatlah bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita dapat meningkatkan amal kebaikan, amal ibadah. Jangan sampai apa-apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti tidak berefek kepada diri kita. Jangan sampai Ramadan justru menjadikan kita orang-orang yang celaka. Kenapa disebut orang-orang yang celaka? Karena hari-harinya di Ramadan dan hari-hari yang selanjutnya terus menurun grafik ibadahnya, terus menurun kualitas ibadahnya, semakin berbuat maksiat. Tobat ketika Ramadan, setelah Ramadan tancap maksiat, setelah Ramadan bebas berbuat maksiat. Bukan ini yang kita harapkan. Namun yang kita harapkan adalah setelah Ramadan nantinya kita dapat membangun kesederhanaan, membantu sesama manusia, membangun ukhuwah Islamiyah di antara sesama kita. Dan yang kedua, yang tak kalah pentingnya dari membangun kesederhanaan ini, yaitu membantu sesama manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saudara karena mereka sama-sama berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Di bulan suci Ramadan sering kita temukan di antara karib kerabat kita ataupun tetangga-tetangga kita yang kesulitan, ataupun juga anak-anak yatim yang kesulitan karena mereka tidak memiliki ayah, ataupun bahkan mereka tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ayah dan ibu. Mereka menangis ketika sudah tiba hari raya. Siapa yang bisa mereka peluk? Siapa yang bisa mereka cium tangannya? Siapa yang bisa mereka mintai uangnya? Siapa yang bisa mereka mintai THR-nya? Tidak ada. Oleh karena itu, kitalah sebagai seorang mukmin yang membantu mereka, membantu orang-orang yang kesulitan. Bahkan bukan hanya orang-orang yang kesulitan saja. Karena ketika kita saling berbagi, misalnya ketika berbuka puasa, tetangga kita memberikan makanan kepada kita untuk berbuka, maka sebaiknya kita sebagai tetangganya juga ikut memberikan makanan untuk berbuka puasa, agar kita sama-sama mendapatkan pahalanya. Karena suatu amal ibadah itu yang paling baik adalah dikerjakan secara bersama-sama, dikerjakan secara berjamaah. Sebagaimana solat ketika dikerjakan bersama-sama, dikerjakan secara berjamaah, maka pahalanya akan berlipat ganda, lebih banyak daripada solat dikerjakan secara sendiri. Oleh karena itu, marilah kita saling bahu-membahu di antara sesama kita. Ketika mungkin kita melihat tetangga, teman-teman kita kesusahan, maka kita tolong mereka. Karena tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Boleh jadi mereka akan senantiasa mengingat kebaikan kita, sehingga ketika kita merasa kesulitan di masa yang akan datang, mereka mengulurkan tangan, bahu-membahu untuk saling membantu dengan kita dan umat-umat mukmin yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ikhwani wa ikhwati uhibbukum fillah. Terakhir mungkin dari ana, sebelum ana menutup tausiah, yang mana tausiah ini Al-Fakir rasa semua kita telah mengetahuinya. Tetapi dalam hidup mungkin kita butuh yang namanya sebuah pengamalan. Karena suatu ilmu bukanlah mengenai apa yang kita pelajari, karena ilmu adalah mengenai apa yang kita amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak ada buahnya. Apa-apa yang telah Al-Fakir sampaikan mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Al-Fakir juga berpesan kepada kita semua, terkhusus pemuda-pemuda harapan umat, pemuda-pemuda harapan bangsa. Janganlah kalian menyerah. Janganlah kalian putus asa. Janganlah kalian berhenti sebelum kalian mencapai garis finish. Karena suatu saat nanti, kitalah pemuda yang akan menjadi harapan bangsa ini. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Kita hari ini mungkin berpikir, kita berpuasa, ngapa kita harus ikut meramaikan masjid? Kan lebih enak bermain di luar, main mercun sama teman-teman, bermain HP, mabar di luar, orang tarawih, orang tausiah, kita mabar di luar. Mungkin kita rasa itu yang enak bagi kita. Tetapi ketahuilah bahwa apa-apa dari amal ibadah yang kita kerjakan hari ini akan kita tuai hasilnya di masa yang akan mendatang. Seperti contohnya bulan Ramadan ini, di mana kita membangun kesederhanaan, membangun rasa ukhuwah di antara sesama kita. Karena inilah yang kita butuhkan untuk mencapai sebuah negeri yang mana negeri tersebut telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan insyaallah Indonesia lah yang akan menjadi negeri
yang sebagaimana telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan, yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Apabila terdapat kesalahan kata, maka itu datangnya dari diri Ana pribadi, dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kafaituhu kalami, astaghfirukum wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.